Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Wisnu Murti akan mempresentasikan hasil dari analisis dan proses bisnis kami yang kami lakukan di PT Indosis. Yang pertama, penjelasan singkat dari proses bisnis. Proses bisnis merupakan suatu kumpulan dari pekerjaan yang terkait untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu. Pada proses bisnis ini dipecah menjadi beberapa sub-proses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Kemudian sejarah singkat dari PT Indosis itu sendiri. PT Indosis didirikan pada akhir tahun 1999. PT Indosis ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan IT yang ada di Indonesia. PT Indosis ini lebih berfokus pada sebuah keamanan jaringan komputer dan aplikasi. Silsilah dari nama PT Indosis itu sendiri, CISC itu Community Communication Integrated System. Namun dirubah agar penyebutannya lebih baik jadi CISC. Dan PT Indosis ini memiliki mutu untuk para konsumennya agar dapat menjamin kerahasiaan informasi ataupun rahasia dari perusahaan lain itu ketika memberikan pelayanan kepada klien. Orang-orang yang ada di PT Indosis ini termasuk salah satunya adalah Pak Budi Raharjo yang merupakan salah satu investor terkemuka dan tokoh internet yang dikenal di Indonesia. Visi dan misi dari perusahaan PT Indosis ini, visinya itu fokus pada penyediaan teknologi untuk membuat kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Dan bertujuan dari teknologi itu untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Misinya yaitu untuk menjadi mitra terpercaya dari bagian kriteria kami. Sistem informasi yang ada PT Indosis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi sumber daya manusia. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini bagian pekerjaannya meliputi yang pertama melakukan monitoring terhadap kinerja pegawai, memberikan penilaian secara langsung kepada kinerja pegawai, kemudian menerima laporan dan juga hasil pekerjaan dari pegawai. Lalu yang keempat, melaksanakan fungsi pengawasan dan juga pemindah tugasan bagi pegawai. Kemudian melakukan komunikasi antar level manajerial untuk kepentingan perusahaan. Juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan, menganalisa suatu masalah yang muncul pada perusahaan, dan yang terakhir menunjang pada bagian fungsi operasional dari manajemen dalam melakukan tugas-tugas yang ada di perusahaan PT Indosis. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Jobdesk yang ada pada sistem informasi keuangan di PT Indosis meliputi menampilkan data-data pengeluaran, pembelian, dan segala bentuk keuangan yang dilakukan ataupun digunakan oleh perusahaan. Kemudian menentukan keuntungan juga kerugian dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, memperjelas informasi penting mengenai jumlah dana yang harus dihitung dengan melakukan proses akuntansi atau perhitungan. Lalu membantu mempercepat proses pengambilan keputusan perusahaan, terutama pada bagian keuangan yang ada di perusahaan PT Indosis. Dan yang terakhir, melakukan proses transaksi keuangan
akuntansi rutin dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Bagian-bagian pekerjaan yang biasa dilakukan yaitu membantu bagian keuangan dalam melakukan analisis mengenai pokok dari seorang pegawai, kemudian memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap pegawai, kemudian membantu bagian keuangan dalam menganalisis bonus, gaji, serta pemutasian dari para pegawai, dan juga melakukan update data dari setiap pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Yang terakhir itu sebagai acuan dalam proses rekrutmen pada karyawan yang baru. SOP atau Standard Operational Procedure dari PT Indosies ini bertujuan agar perusahaan menyediakan layanan konsultasi keamanan IT. Kemudian fokus pada evaluasi keamanan jaringan komputer dan aplikasi. Dengan memberikan transfer pengetahuan kepada kliennya, mengembangkan alat-alat untuk audit jaringan, serta menyelenggarakan training atau pelatihan keamanan. Dengan prosedur kerja, karyawan masuk setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 5 sore. Namun pada jam 12 sampai jam 13 semua karyawan diperbolehkan untuk istirahat dan makan siang. Namun pada hari Jumat karyawan diperbolehkan istirahat hingga pukul 13.30-an. Kemudian ini bisnis model canvas yang dibuatkan dari hasil analisis untuk PT Indosies. Selanjutnya, proses bisnis PT Indosies menggunakan bisnis proses modeling notation. Kurang lebih alurnya digambarkan seperti berikut. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Wisnu Murti. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Kristila untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan slide selanjutnya. Di sini ada analisis dan perancangan sistem penggajian karyawan PT Indosies. Yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis, kemudian analisis sistem penggajian PT Indosies, lalu ada juga perancangan sistem berorientasi objek pada PT Indosies. Nah, identifikasi proses bisnis. Nah, jadi kami itu sudah melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada di PT Indosies. Nah, proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung yang ada di divisi akunting dan keuangan di PT Indosies. Jadi kami juga melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada karyawan PT Indosies. Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara, itu mencuat ada permasalahan penting di dalam sistem penggajian karyawan. Analisis sistem penggajian di PT Indosies. Nah, ini adalah proses penggajian yang ada di PT Indosies. Jadi ada dari divisi akunting dan keuangan itu mengambil data absensi, kemudian ada rekap data absensi dan lemburan, kemudian ada perhitungan gaji, memberikan dokumen perhitungan gaji. Nah, jadi untuk akunting itu membuat dokumen perhitungan gajinya, lalu disampaikan ke bagian personalia. Kemudian bagian personalia itu memeriksa dokumen perhitungan gaji. Nah, jika sudah sesuai, karyawan akan menerima gaji. Apabila dari karyawan merasa tidak sesuai, mereka akan komplain kepada bagian personalia dan bagian personalia akan melakukan pengecekan ulang sampai gaji karyawan sesuai dengan yang diperhitungkan. Nah, ini adalah rancangan
dari proses pengkajian PT Indosat yang baru ini telah kami buat. Jadi titik beratnya adalah untuk proses perekapan datanya itu melalui sistem database, karena pada saat sebelumnya untuk rekap data absensi juga dilakukan secara manual. Kemudian juga proses pengiriman dokumen dari akunting dan keuangan itu ada melalui sistem informasi juga. Dan apabila karyawan merasa tidak sesuai gajinya, itu langsung bisa komplain di sistem tersebut. Nah, ini perancangan sistem berorientasi objek pada PT Indosat. Nah, berikut adalah tampilan awal. Ini dari divisi keuangan, personil maupun karyawan yang lain itu memiliki satu akun untuk bisa masuk ke sistem informasi penggajian. Untuk dari keuangan itu, divisi keuangan, itu mereka tugasnya membuat dokumen untuk proses penggajiannya, sedangkan untuk karyawan yang lain itu hanya bisa melihat slip gaji yang ada juga. Nah, ini adalah dashboard yang telah kami buat mock-up-nya. Di dashboard ini ada data karyawan, absensi, kemudian ada laporan juga terkait ada tunjangan pegawai, pinjaman. Nah, untuk data karyawan ini biasa diinput di bagian akunting atau personalia. Jadi di sana divisi tersebut bisa melakukan input data karyawan yang baru ataupun yang sudah lama. Di sini ada NIP, nama, terus ada absen juga, alamat, jenis kelamin, agama, dan golongan. Nah, ini adalah laporan data karyawannya. Ini seperti yang tadi juga ada NIP, nama, kode absen, jabatan, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah data gaji yang bisa diinputkan oleh divisi keuangan atau akunting. Sini ada juga bulan gaji, tahun gaji, gaji pokok, ada juga tunjangan kesehatan, kemudian ada total potongan, jumlah anak, lembur juga bisa diinputkan di sini, sehingga nanti sistem akan menghitung gaji karyawan tersebut. Nah, nanti setelah diinput di sana, nanti akan terlihat di laporan data gaji di sini. Di sini ada juga maksudnya persetujuan itu dari divisi personalia. Nah, di divisi personalia nanti akan melakukan pengecekan terhadap gaji karyawan yang telah diinputkan. Nanti ada yang harus diklik juga terkait persetujuannya. Itu bisa dipilih setuju atau tidak setuju. Apabila tidak setuju, akan dikembalikan lagi dokumennya dan akan dicek ulang. Nah, setelah proses tersebut sudah berjalan sampai persetujuan, nanti dari karyawan itu akan menerima slip gaji. Nah, berikut adalah tampilan mock-up-nya. Jadi di situ kita bisa melihat gaji pokok yang kita terima, ada tunjangan-tunjangan juga, total potongan, kemudian ada bonus lembur yang telah kita inputkan. Nah, apabila dari sini misalnya memang ada tidak kesesuaian, karyawan dapat melakukan komplain kepada bagian terkait. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.